Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang, tanpa sakit apapun. Nah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran, yaitu tentang para nabi dan rasul. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu bab 7 tentang mengenal nabi dan rasul. Jadi bab 7 itu tentang nabi dan rasul, mengenal nabi dan rasul. Apakah anak-anakku sekalian ada yang hafal atau ada yang sudah pernah mendengar? Kira-kira berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita iman, yang wajib kita ketahui? Oke, nah di sini Bapak akan menyampaikan ada berapa saja jumlah rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rasul. Nah, rasul itu adalah, secara bahasa, rasul itu adalah utusan. Jadi rasul itu adalah utusan secara bahasa, dan adapun secara istilah, rasul itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau ajaran yang berisi ajaran Islam untuk disampaikan kepada umatnya. Itu adalah definisi daripada rasul. Jadi rasul itu adalah seorang laki-laki ya. Jadi bukan seorang perempuan. Dan mereka adalah orang pilihan Allah, manusia pilihan Allah, dan yang mana mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, selanjutnya nama-nama Rasulullah yang wajib kita ketahui. Nah, tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, bahwasanya jumlah nabi dan rasul atau jumlah rasul itu ada 25. Jadi semuanya ada 25. Nah, yang pertama adalah Nabi Adam. Oke, dan yang terakhir sebagai nabi pertama yaitu Nabi Adam. Dan adapun nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Oke. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian semua untuk membaca atau menyanyikan lagu dari nama-nama rasul yang ada 25 tadi. Oke, kita baca sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu adalah nama-nama rasul yang ada 25. Jadi Bapak harap kalian hafal dan tahu nama-nama rasul yang 25 ini. Oke, baik. Selanjutnya, nah, adapun rasul yang 25 tadi
mereka adalah manusia yang Allah karuniai sifat yang sangat mulia. Jadi sifat para rasul itu ada 4. Ya, sifat rasul itu ada 4. Apakah sampaikan yang pertama adalah sidik. Nah, sidik ini artinya adalah benar. Jadi atau benar atau jujur. Nah, jadi rasul itu punya sifat yaitu sifat yang jujur atau benar. Jadi rasul itu tidak akan pernah berbuat tidak jujur. Nah, karena mereka dikaruniai sifat sidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah amanah. Nah, sifat yang kedua, sifat rasul yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Jadi mereka adalah nabi atau rasul itu adalah manusia-manusia yang dapat dipercaya karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Jadi rasul itu diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah yaitu untuk menyampaikan. Nah, karena mereka punya sifat tablik yaitu menyampaikan. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah ajaran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang terakhir adalah sifat rasul yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas atau pandai atau bahasa lainnya juga pintar. Nah, itu adalah sifat-sifat rasul yaitu ada 4. Jadi yang pertama apa? Pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang terakhir adalah fatonah yaitu cerdas. Jadi mustahil rasul itu punya sifat lawan kata dari sidik, yaitu sidik artinya benar atau jujur. Berarti mustahil rasul itu punya sifat tidak jujur. Yang kedua amanah. Yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi mustahil rasul itu punya sifat khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Jadi mustahil karena mereka adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan kemuliaan yaitu sifat amanah. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Jadi mustahil rasul itu punya sifat kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Nah, jadi mustahil karena mereka dikaruniai sifat itu tablik, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat terakhir adalah fatonah, cerdas. Jadi cerdas mustahil rasul itu punya sifat baladah yaitu bodoh atau tidak pandai. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya, nah ini apa perbedaan daripada nabi dan rasul? Nah, ini harus kita ketahui. Mungkin banyak orang yang mengira, mungkin banyak orang yang tahu bahwasanya nabi dan rasul itu sama, tidak ada bedanya. Nah, jadi salah, bukan seperti itu, tidak tepat, kurang tepat ya. Jadi nabi dan rasul itu ada perbedaan. Yang pertama adalah nabi, mereka adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah nabi yang pertama. Bapak ulangi lagi, nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan untuk umatnya. Yang kedua rasul. Nah, rasul ini adalah manusia atau seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi perbedaannya di mana tadi? Yaitu di menyampaikan wahyu. Nah, jadi kalau nabi itu mereka tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tapi kalau rasul, mereka adalah manusia atau laki-laki yang wajib menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya.
Oke, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah ulul azmi. Nah, mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah mendengar kalimat ulul azmi. Nah, ulul azmi itu adalah, apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesabaran. Jadi, seorang yang memiliki kesabaran dan ketabahan dan keteguhan hati yang sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan gelar yaitu ulul azmi. Siapakah mereka? Nah, nanti Bapak sampaikan. Siapakah nabi atau rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Adapun sifat ini yaitu kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Nah, sifat ini ditunjukkan oleh para rasul ketika menyampaikan dakwahnya. Nah, adapun ulul azmi ini adalah yang mendapatkan gelar ulul azmi ini adalah para rasul. Kenapa? Karena nabi tadi mereka tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Adapun rasul, mereka wajib menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Nah, jadi ulul azmi itu dia apa? Adalah orang pilihan Allah atau rasul pilihan Allah yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, yang memiliki ketabahan yang luar biasa, dan memiliki keteguhan hati yang sangat-sangat luar biasa. Oke, selanjutnya, adapun rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar cerita atau pernah membaca buku yaitu tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nah, mungkin apa yang kalian tahu tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh yang kita tahu adalah sebagai seorang nabi yang membuat perahu besar, yang membuat kapal besar untuk menyelamatkan mereka dari banjir yang sangat-sangat besar. Banjir yang sangat-sangat dahsyat. Nah, sini Bapak sampaikan, Bapak baca, Nabi Nuh alaihi salam itu adalah anak dan kaum Nabi Nuh alaihi salam itu tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rasul yang mendapat gelar ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh. Karena kenapa? Karena Nabi Nuh adalah salah satu rasul yang mendapatkan cobaan atau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena anak Nabi Nuh sendiri dan kaumnya ingkar kepada Nabi Nuh atau ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, lalu kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka karena Allah murka kepada mereka, dan Allah menurunkan azab berupa banjir yang sangat-sangat dahsyat. Dan mereka ditenggelamkan oleh banjir tersebut dan mati dan meninggal dunia semua. Nah, adapun sementara umat Nabi Nuh yang taat, yang beriman kepada Allah, dan mereka selamat dari banjir-banjir tersebut dan ikut bersama Nabi Nuh naik ke dalam perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Nah, yang pertama itu Nabi Nuh. Yang kedua adalah rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Raja Namrud, Azar, dan seluruh umatnya menolak daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, raja yang berkuasa pada saat itu yaitu Raja Namrud, Azar, dan seluruh umatnya itu menolak ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ibrahim itu selamat ketika dibakar oleh Raja Namrud. Karena Raja Namrud murka kepada Nabi Ibrahim dan memerintahkan untuk prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan dibakar. Dan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dan itu adalah merupakan cobaan yang sangat-sangat luar biasa untuk Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim diberikan gelar ulul azmi.
orang yang memiliki kesabaran. Tapi ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan sedikit pun, karena Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam yaitu Raja Fir'aun dan rakyatnya memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi Musa itu mampu membelah Laut Merah. Masya Allah, Laut Merah yang ada di Timur Tengah, dari Timur Tengah itu dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Nah, sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Fir'aun dan tentaranya. Nah, jadi betapa beratnya cobaan yang para nabi ini dapatkan ketika berdakwah kepada umatnya, yaitu taruhannya nyawa. Mereka mendapatkan gelar yaitu ulul azmi. Adapun yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yaitu kaumnya ingkar dan berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit, dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam itu punya mukjizat yaitu bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Masya Allah. Jadi cobaannya tadi berat juga. Cobaan Nabi Isa yaitu kaumnya berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan Allah menyelamatkan Nabi Isa yaitu dengan mengangkat Nabi Isa ke langit, nah, agar Nabi Isa selamat dari kejaran kaumnya. Nah, adapun yang terakhir yaitu yang kelima, Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Abu Lahab adalah seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum Quraisy menentang ajaran dan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad sendiri yaitu Abu Lahab dan kaum Quraisy menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, sehingga Allah memberikan kesabaran yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan gelar yaitu ulul azmi. Jadi 5 nabi ini adalah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi Bapak harap kalian ingat dan hafal 25 nabi, nama-nama nabi yang 25 dan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian terkait pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini tadi. Apakah kalian faham atau apakah kalian masih belum paham? Apakah kalian menyimak dengan benar apa yang Bapak sampaikan tadi? Bapak akan memberikan pertanyaan. Yang pertama adalah, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, Bapak jelaskan tadi, kira-kira apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Adapun pertanyaan yang kedua adalah,
Berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Jadi jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Adapun pertanyaan yang ketiga adalah apa maksud dari Rasul Ulul Azmi? Nah, maksud dari Rasul Ulul Azmi ini apa? Bapak harap kalian bisa menjawab pertanyaan ini semua, karena ini semua sudah Bapak jelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang termasuk daripada Rasul Ulul Azmi ini? Tadi ada Bapak sebutkan ada lima Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Jadi siapa saja mereka Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, dari pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak harapkan kalian untuk pelajari lagi di rumah kalian masing-masing. Kalian baca lagi bukunya, kalian amati lagi tentang Nabi dan Rasul. Jadi Bapak harap kalian bisa menjawab 5 pertanyaan tadi yang Bapak sampaikan, agar kalian paham, agar kalian memahami yaitu tentang Nabi dan Rasul. Baik, mungkin sampai di sini saja pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.